Halo, perkenalkan nama saya Fatia Herudisa Walandi. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Human Resource Management. Jenis-jenis tes yang dapat diterapkan di perhotelan dibagi menjadi 3, yaitu ada interview, selection testing, dan assessment centers. Yang pertama ada interview. Interview di dalam bahasa Indonesia adalah wawancara. Metode yang paling banyak dan umum digunakan dalam seleksi. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam informasi yang akurat tentang kandidat. Lalu ada selection testing, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada intelligence test, sebuah tes kecerdasan untuk mengukur kemampuan mental. Kedua ada personality test. Jenis tes ini mencoba untuk menilai kepribadian kandidat demi membuat sebuah prediksi tentang perilaku kinerjanya. Lalu ada ability test. Ability test itu adalah suatu tes kemampuan yang mencoba mengukur apakah seseorang mampu mengetahui dan melakukan. Tes ini bertujuan untuk mengukur penalaran verbal, numerikal, spasial, dan mekanikal. Yang keempat ada aptitude test. Aptitude test adalah sebuah tes bakat yang menilai sejauh mana seseorang dapat melakukan pekerjaannya. Biasanya sih dilakukan dengan meniru suatu aspek penting dan pekerjaan yang sebenarnya. Lalu ketiga ada assessment centers. Assessment centers adalah suatu penilaian seseorang atau suatu grup kandidat dengan menggunakan banyak teknik agar memiliki pandangan yang lebih komparatif dan seimbang. Lalu ada jenis-jenis wawancara dan contohnya. Ini ada jenis wawancara di dalam dunia kerja. Yang pertama ada wawancara standar. Wawancara standar atau yang bisa disebut tradisional merupakan jenis wawancara kinerja yang sering digunakan saat menjalani wawancara. Umumnya akan diwawancarai seorang pewawancara yang jadi pewawancara tersebut bisa seorang staf personalia atau manajer departemen ataupun utusan dari departemennya. Lalu ada wawancara perilaku. Wawancara perilaku fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan. Sejumlah perusahaan menyukai jenis wawancara ini karena mereka menganggap perilaku sangat mempengaruhi kinerja seseorang gitu. Lalu ada wawancara situasional. Wawancara situasional ini bertolak belakang dengan wawancara perilaku karena wawancara situasional ini fokus kepada kinerja masa depan narasumber. Umumnya wawancara kerja akan memberi narasumber sebuah masalah dan pertanyaan bagaimana cara menyelesaikan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Lalu ada wawancara via telepon. Wawancara via telepon biasanya dilakukan perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negara itu atau daerah si kandidatnya. Misalnya saya mau melamar kerja di Singapura. Karena berbeda negara, jadi saya melakukan wawancaranya melalui via telepon gitu. Lalu ada wawancara presentasi. Wawancara presentasi adalah seorang yang melamar pekerjaan akan diberi sebuah isu bisnis dan diminta untuk mempresentasikan solusi ke satu atau beberapa karyawan perusahaan gitu. Lalu ada wawancara panel. Biasanya wawancara ini wawancara yang diwawancarai oleh 5 pewawancara. Mereka akan menanyakan beragam jenis pertanyaan. Lalu ada wawancara kasus. Wawancara kasus ini umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana kamu menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Lalu ada jenis-jenis wawancara dalam penelitian. Yang pertama ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu adalah sebuah proses wawancara yang sifatnya pribadi antara responden dan peneliti.
Yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan. Lalu ada contoh wawancara. Contoh wawancara pribadi. Misalnya ditanya, mengapa Anda tertarik bekerja di posisi ini? Lalu narasumber menjawab, saya telah lulus dari pendidikan tinggi dengan gelar pariwisata dan bahkan sejak saya masih SMA saya telah sangat tertarik untuk bekerja di hotel gitu. Contohnya, lalu ada contoh wawancara terstruktur. Contoh pertanyaannya, apakah Anda pernah harus berhadapan dengan pelanggan yang tidak puas dan bisakah Anda menjelaskan pengalaman tersebut kepada saya? Lalu dijawab oleh narasumber, ketika saya masih bekerja di hotel sebelumnya sebagai resepsionis, ada saat ketika seorang tamu tidak senang karena AC di kamarnya rusak. Lalu ada contoh wawancara tidak terstruktur. Apakah selera musik Anda? Jawabannya, selera musik saya adalah lagu rock klasik tahun 90-an. Yang terakhir ada wawancara mendalam. Contohnya, apakah Anda memiliki perasaan menyesal dengan mengalami kehamilan di luar nikah sehingga harus dikeluarkan dari sekolah? Jawabannya, ya, saya sangat menyesal karena waktu itu saya dalam kondisi mabuk asmara bersama pacar saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.